قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم آمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هدى يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita pada malam hari ini betul-betul meyakinkan bahwa diri kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena sesungguhnya manusia itu tempat lalai dan lupa, apalagi masalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Undur ilaman asfala minkum. Ya, kalau kita ingin menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah, maka lihatlah orang yang lebih menderita ketimbang diri kita. Kadang-kadang kita sering lupa bersyukur kepada Allah, merasa bahwa diri kita paling banyak masalah, ya, paling banyak masalah sana sini. Jadi kalau kita ingin menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang lebih parah daripada diri kita. Pernah suatu ketika mahasiswi WA dia, Bapak, saya lagi stres, banyak betul masalah, ya masalah kuliah, masalah diri saya dan lain sebagainya. Lalu secara tidak langsung saya mencari Google, Google. Saya kasih lihat orang yang tidak punya tangan sama orang yang tidak punya kaki. Siapa itu? Siapa pokoknya terkenal di barat itu. Tak screenshot fotonya, tak kirimin ke dia. Langsung dia mikir, ya Allah, iya ya. Gak usah banyak bicara, cuma kasih gambar. Saya kasih gambar aja. Iya Pak, terima kasih Pak. Gitu ya. Masya Allah. Nah, oleh sebab itu para jamaah, jadilah mudah-mudahan diri saya juga termasuk ya berusaha menjadi orang yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, kita pernah mendengar berobatlah agar kita sehat, berolahragalah agar kita kuat, makanlah supaya kita kenyang, belajarlah agar kita pandai. Nah, semua yang diawali itu kayak berolahragalah agar kita sehat,
berobatlah agar kita berobatlah agar kita sehat, berolahraga agar kita kuat dan lain sebagainya. Itu adalah namanya apa? Wasilah, perantara. Pada hakikatnya Allah jualah yang membuat kita sehat, Allah jualah yang membuat kita kuat, Allah jualah yang membuat kita pandai. Pada hakikatnya seperti itu. Adapun obat, olahraga, makan dan belajar hanyalah jalan, perantara atau wasilah. Itu hanya wasilah, hanya perantara. Dan siapa yang bicara tentang perantara ya? Ada tadi wasilah. Berkaitan itu maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjihadlah kamu di jalannya, mudah-mudahan kamu dapat keuntungan. Surat Al-Maidah ayat 36. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki memberikan pendapat beliau tentang ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat ini adalah setiap sesuatu yang dijadikan perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasilah menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Maka bisa kita pahami wasilah ini para jamaah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama memperbolehkan tawasul. Ada 3 macam tawasul yang disepakati oleh para ulama. Pertama, tawasul dengan nama-nama Asmaul Husna. Pertama adalah tawasul dengan asma Allah atau Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, barik 'alal muslimin. Nah, itu Asmaul Husna. Jadi kita diperbolehkan tawasul dengan Asmaul Husna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu yang kedua adalah tawasul dengan amal soleh kita. Tawasul dengan amal soleh. Berdasarkan hadis sahih yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, mengisahkan ada 3 orang yang terperangkap dalam gua. Orang pertama bertawasul dengan amal baktinya kepada kedua orang tuanya. Dia berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya. Jadi baktinya kepada orang tua itu dijadikan tawasulnya. Maka apa yang terjadi? Sepertiga batu yang menutupi gua tersebut terbuka. Lalu ada juga orang kedua bertawasul dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala saat membatalkan dirinya untuk berzina dengan keponakannya. Luar biasa.
membatalkan dirinya tidak jadi berzina dengan keponakannya. Itu juga termasuk tawasul dengan amal soleh. Sedangkan orang yang ketiga, beliau ini bertawasul kepada Allah dengan menjaga dan memberikan hak buruh yang ada padanya. Jadi ada buruh yang bekerja kepadanya, dia setorkan semua gajinya sesuai dengan apa yang pernah disampaikan perjanjiannya, tidak pernah luput. Dia bertawasul dengan. Nah ini nanti kalau misalnya Abang Dede punya perusahaan ya, perusahaan ban dan lain sebagainya, punya karyawan banyak, jadi gratis banget. Amin. Amin. jadi bisa beramal soleh. Saya ya Allah, saya memberikan hak-haknya untuk pekerja saya, bisa lakukan itu. Nah itu tawasul dengan amal soleh. Dan antara tiga ini alhamdulillah semua batu yang tadi menutupi gua tersebut terbuka dan mereka ketiganya keluar dengan selamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ketiga yaitu tawasul. Ngantuk dia. Kami ngantuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tawasul dengan hamba pilihan Allah. Ya, tawasul dengan hamba pilihan Allah. Kita sering banget ya, Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, kita membaca ila hadratin Nabi Mustafa, ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan lain sebagainya. Itu tawasul dengan hamba pilihan Allah. Sahabat Umar radhiyallahu an pernah bertawasul dengan Abbas yang merupakan paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat melakukan sholat istisqa. Nah, ini sebagai wawasan kita, pembendaharaan buat kita, pengetahuan buat kita. Jangan sampai ada yang mengatakan tawasul itu bid'ah. Kalau ada anggota ya kan di kerjaan kan bid'ah kan kayak gini kan sudah bisa dipegang bahwasanya Umar radhiyallahu an bertawasul dengan apa? Dengan Abbas yang merupakan paman dari Rasulullah SAW saat melakukan sholat istisqa. Sini saya bacakan artinya dari hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, ketika terjadi kemarau panjang, sahabat Umar bin Khattab bertawasul dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian berdoa, ya Allah, kami telah bertawasul kepadamu dengan nabimu, maka engkau turunkan hujan. Dan sekarang kami bertawasul lagi dengan paman nabi kami, maka turunkanlah hujan. Anas berkata, maka turunlah hujan kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak jalan dan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tawasul atau mencari perantara dengan menyebut asma-asma Allah, dengan menyebut amal soleh, atau juga dengan menyebut nama-nama hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, atau secara singkatnya kita bertawasul dengan wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Ya, bertawasul mengirimkan surat Al-Fatihah kepada guru ijai. Itu kan hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala dan lain, dan banyak sekali wali-wali Allah Subhanahu wa taala ya.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tawasul itu diperbolehkan. Bahkan di dalam Al-Quran sudah pun disebutkan tadi ya. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dapat melakukan tawasul baik itu beramal soleh, tawasul dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan bertawasul dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.